Bapa surga, kami berterima kasih ya Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan untuk kami bisa bersama-sama melanjutkan pembahasan kami. Do not stop praying. Kami juga berdoa kiranya Tuhan Engkau yang campur tangan di dalam setiap pembahasan kami supaya kami bukan semakin hanya tahu secara knowledge, tapi kami bisa punya akan satu kesadaran yang paling hakiki dalam hati kami untuk kami memohon kiranya Tuhan kami sungguh-sungguh mengasihi kehidupan berdoa. Tolonglah kami Tuhan supaya kami semakin diyakinkan akan pentingnya bagi kami untuk belajar bagaimana harus berdoa dengan benar. Tolonglah kami dan juga kami rindu, Tuhan penuhilah hamba-Mu dengan segala kebenaran-Mu dan juga bagaimana kami semua diberikan ketaatan untuk bisa berjalan di dalam kebenaran. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa seru kami yang kami mohon dan kami serahkan. Dan nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur kepada Tuhan. Amin. Baik, saudara sekalian, minggu lalu kita sudah membahas tentang do not stop praying, yaitu bagaimana kita belajar tentang bagaimana meminta kepada Tuhan untuk menyelidiki hati. Dan hari ini kita bicara tentang satu tema yang lebih memiliki satu bagian yang membuat kita perlu belajar, yaitu adalah kita belajar bagaimana berdoa memohon kepada Tuhan, supaya Tuhan yang melakukan sebuah pembongkaran di dalam hati kita. Nah, saudara, kalau kita tahu bahwa doa tidak bisa lepas daripada iman kekristenan, di mana kita percaya bahwa doa itu adalah anugerah Tuhan kepada orang percaya. Namun pertanyaannya adalah bagaimana orang percaya berdoa kepada Tuhan? Sudahkah teologi doa mereka sesuai dengan kehendak Tuhan? Atau jangan-jangan justru doa mereka telah menyimpang dari apa yang Tuhan kehendaki? Nah, saudara, sayangnya adalah banyak orang Kristen sendiri malas berdoa, dan lebih sayang lagi adalah di saat banyak orang Kristen yang rajin berdoa, tapi konten doanya atau isi doanya adalah berada di dalam konsep yang salah. Nah, saudara, dewasa ini kita melihat banyak sekali konsep doa yang salah, khususnya kalau kita melihat salah satunya adalah salah satu dari gerakan karismatik ya. Kalau kita melihat ada seorang bernama Kenneth Hagin, itu seorang teolog daripada gerakan karismatik tahun 1917. Dia lahir. Nah, saudara, tokoh karismatik inilah yang pertama kali memulai akan prosperity teologi atau teologi kemakmuran atau teologi kesuksesan. Nah, saudara, salah satu pengajaran yang diberikan oleh Kenneth Hagin yaitu adalah satu teologi doa yang sekarang seakan-akan sudah menjadi jamur, yang sudah menjadi sesuatu yang sangat biasa dan juga sangat memberikan sebuah kehidupan orang rohani yang teologinya seakan-akan inilah standar daripada doa. Di mana Kenneth Hagin, seorang tokoh karismatik ini, pada saat dia memulai gerakan prosperity theology, ya dia mengajarkan bahwa dari kitab suci yang dikutip, yaitu adalah berilah maka kamu akan diberi. Ya, lalu dikatakan bahwa suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Itu Lukas 6 ayat 38 seringkali dipakai. Belum lagi juga ayat di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6. Dikatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Nah, saudara, ayat ini dipakai khususnya untuk bagaimana mengajak jemaat untuk termotivasi untuk memberikan persembahan. Sebab persembahan itu merupakan sebuah investasi supaya bisa memperoleh laba atau bisa memperoleh berkat yang berlipat-lipat. Nah, saudara, ini mirip sekali seperti apa yang terjadi di baru-baru ini, yaitu adalah ada seorang kiai yang menjalankan akan satu dakwahnya, di mana dakwahnya adalah mengajak orang untuk berinvestasi. Nah, saudara, berinvestasi kepada Allah, ya. Dan mereka juga memakai konsep yang sama, yaitu kalau kamu menabur sedikit, maka kamu akan menuai sedikit. Maka kalau kamu tabur banyak, maka kamu akan tuai banyak. Maka dia mengatakan bahwa kalau kamu kasih akan 120.000, maka kamu akan dapat 12 juta misalnya. Nah, saudara, ini adalah satu ayat-ayat yang seringkali dipakai untuk memotivasi orang untuk memberikan persembahan, karena bagi mereka persembahan adalah sebuah investasi, sehingga untuk memperoleh berkat atau memperoleh laba, itu mereka lakukan dengan ayat-ayat ini. Tapi saudara, ada satu penyalahgunaan yang paling gila yang dilakukan oleh Kenneth Hagin, dan juga sekarang sudah menjamur di mana-mana, yaitu pada saat mengutip daripada Lukas pasal 6 ayat 38.
Lalu dikatakan berilah maka kamu akan diberi. Nah, itu gamblang banget, Saudara. Itu gamblang banget. Banyak sekali orang-orang sekarang tak peduli karismatik atau bahkan orang Injili dan orang reform sendiri pun bisa terpengaruh di dalam kasus seperti ini. Nah, Saudara, kalau kita melihat di dalam buku dari Kenneth Hagin, itu ada beberapa statement-statement pengalaman-pengalaman yang dia lakukan. Contoh saya akan bacakan, Saudara sekalian. Ini adalah saya kutip dari bukunya dari Kenneth Hagin. Dikatakan bahwa saya ingin agar kalian dapat menghimpun uang $10.000 hari ini. Kedengaran jumlah itu cukup besar, saya sadari hal itu, tetapi saudara-saudara yang memberikan persumbangan pada hari ini, saya menantang engkau, berilah maka kepadamu akan diberikan. Lalu dia berkata, saya tidak mengendaki seseorang memberikan sesuatu yang mereka mampu berikan. Berikanlah apa yang kalian tidak mampu berikan. Apabila kamu nggak merasa sanggup memberikan $50, tapi tidak sanggup memberikan $100, maka berilah $100. Kalau menurut pendapat Anda bahwa Anda mampu memberikan $500, tapi tidak sanggup memberikan $1.000, maka berilah $1.000. Justru disitulah berkat Tuhan. Justru itulah kebenaran yang akan menjadi kenyataan. Lalu dia tambahkan, saya akan meletakkan Alkitab saya di atas sini, di atas mimbar ini, dan saya persilakan kalian maju ke depan dan meletakkan uang Anda di atas ayat ini, sambil berucap, ya Tuhan yang Maha Pengasih, saya bertindak menurut firman-Mu. Saya berdoa secara khusus bagi Anda semua, sebab saya yakin betul bahwa Tuhan akan membalas kembali segala pengorbanan kalian. Berkat Tuhan akan berlaku atas diri kalian, dan apabila hal itu tidak terjadi, saya berjanji dan mengusahakan agar semua uang kalian akan saya kembalikan. Dan kita tidak dapat berkata apa-apa lagi mengenai hal itu. Nah, Saudara, ini dikutip daripada buku daripada Kenneth Hagin yang judulnya Kemiskinan, Penyakit, dan Kematian. Nah, Saudara, kalau kita melihat apakah betul ini isi doa dari orang-orang percaya, ini isi doa yang ada di dalam diri orang Kristen. Apakah inikah doa orang-orang reform? Saudara, kalau kita melihat justru apa yang diajarkan oleh Kenneth Hagin adalah satu doa yang seakan-akan memohon berkat Tuhan, memohon investasi, dan memohon bagaimana Tuhan melipat gandakan akan setiap apa yang kita butuhkan. Saudara, doa seperti ini kita percaya bukan sesuai kehendak Tuhan. Justru doa yang seperti ini adalah doa yang bersifat self-centered atau yang bersifat menyesuaikan dengan kehendak sendiri. Kenapa demikian? Karena isinya adalah berupa investasi. Dan investasi adalah bukan untuk berkorban diri, tapi justru untuk memperkaya diri. Nah, Saudara, kalau kita bilang berdoa minta kaya boleh nggak? Saudara, kita percaya bahwa minta kaya itu boleh, Saudara. Siapa bilang kita anti kekayaan? Tidak, kita tidak anti kekayaan. Namun, sudah pertanyaannya, waktu kita doa minta kaya, itu buat apa dulu? Kita doa minta kekayaan, kita minta akan prestasi, kita minta akan kelancaran, itu buat apa dulu? Kalau semuanya itu cuma buat arogansi diri, lalu cuma untuk menunjukkan bahwa orang Kristen itu harus kaya karena itu tanda Tuhan memberkati kita, itu salah betul. Itu salah, sangat salah. Kenapa, Saudara? Karena justru kita melihat dalam Alkitab, banyak doa-doa yang diajarkan kitab suci adalah doa-doa yang justru mengajarkan kita untuk bukan meminta kekayaan, tapi justru minta kekuatan Tuhan untuk melewati kesulitan. Nah, ini beda sekali. Bukan doa minta kekayaan, minta supaya tanda diberkati oleh Tuhan. Tanda diberkati oleh Tuhan itu adalah di saat Tuhan menyertai kita di dalam segala keadaan. Itulah yang menjadi isi doa orang-orang percaya yang sepatutnya ada. Nah, hari ini saya mau mengajak kita untuk belajar dari satu bagian, yaitu dalam Markus, Saudara. Kita mau belajar dari satu bagian, yaitu kita sama-sama buka dalam Markus 14. Mari kita buka dalam Markus 14. Kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Sebab mereka berkata, jangan pada hari perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon, si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya.
Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Dia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu mengendakinya. Tapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Ia telah melakukan apa yang dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan selalu disebut untuk mengingat dia. Ya, saudara sekalian, kalau kita melihat pembacaan ini adalah satu pembacaan yang menyatakan sebuah kisah, di mana kisah ini bercerita tentang bagaimana imam-imam kepala dan ahli Taurat itu mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Nah, kenapa demikian? Karena kita melihat bagaimana apa yang dilakukan oleh Yesus itu sesuatu yang sangat berbeda dengan apa yang mereka imani. Yang mereka imani sesuai dengan apa yang diturunkan daripada leluhur mereka. Lalu mereka juga melakukan akan satu pelebaran di dalam konsep teologi, yaitu bagaimana mereka membuat kitab yang namanya kitab Talmud, di mana kitab Talmud itu memuat akan hukum-hukum yang mereka buat sendiri untuk menginterpretasi akan apa yang ada di dalam Perjanjian Lama atau di dalam Taurat. Sehingga akhirnya pada saat mereka membuat Talmud, mereka mengabsolutkan Talmud, padahal Talmud bukan dari Tuhan. Talmud adalah dari rasionalisasi bagaimana setiap orang-orang Yahudi, mereka mencoba untuk menerapkan firman Tuhan di dalam konteks kehidupan mereka sehari-hari. Maka itulah kenapa akhirnya kita melihat bagaimana mereka sangat mengabsolutkan Talmud, sehingga akhirnya mereka waktu melihat Yesus menghidupi satu kehidupan yang berbeda dengan apa yang mereka mengerti. Akhirnya mereka pun dengan gertak gigi dan mereka pun juga memiliki hasrat untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Nah, waktu itu, saudara, satu konteks yang menarik adalah Yesus berada di mana waktu itu. Nah, saudara, kalau kita melihat ada satu konteks, yaitu Yesus berada di rumah Simon si kusta di Betania. Saudara, memang nggak banyak info soal Simon. Tapi waktu kita melihat Yesus mau berada di rumah seorang kusta, saudara, itulah yang menjadi sesuatu yang menarik. Kenapa? Karena itulah hal yang tidak dilakukan oleh para rohaniawan saat itu. Kita melihat bagaimana para ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, imam-imam, mereka kalau melihat ada orang yang sakit kusta, bagi mereka itu adalah aib. Jadi mereka mencari comfort zone untuk diri mereka sendiri, sehingga mereka tidak akan mau menyentuh orang-orang seperti itu. Yang seharusnya mereka, orang-orang, para imam, ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka yang seharusnya mendoakan orang-orang yang sakit kusta, justru mereka nggak menganggap mereka. Justru mereka menganggap bahwa orang-orang sakit kusta itu orang-orang yang dikutuk oleh Tuhan. Sehingga orang-orang yang dikutuk oleh Tuhan jangan disentuh, jangan didoakan, jangan kita berikan akan satu penghiburan. Nah, saudara, ini sesuatu yang sangat seharusnya menusuk hati kita masing-masing, yaitu adalah jangan-jangan kita hari ini juga demikian. Kita jangan-jangan hari ini hanya mau doain orang-orang sendiri. Kita tidak mau berdoa untuk orang-orang yang dikutuk masyarakat. Kita tidak mau berdoa untuk orang-orang yang dihindari masyarakat. Bahkan kita tidak mau berdoa untuk orang-orang yang dihindari oleh para rohaniawan. Nah, saudara, kita harus introspeksi diri. Yesus justru datang bukan kepada orang sehat. Yesus justru datang kepada orang sakit. Dan kita melihat, kita harus introspeksi diri bahwa waktu saya jadi orang Kristen, seharusnya saya mengikuti siapa, teladan siapa? Teladan orang Farisi atau teladan Yesus? Kalau kita mengikuti teladan Yesus, berarti kita harus datang kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan dalam hal ini juga, dalam hal ini orang yang sedang sakit. Maka itulah kenapa kita di dalam gereja ada namanya pembesukan, saudara. Pembesukan adalah satu pelajaran bagi para hamba Tuhan dan juga para pelayan Tuhan untuk bagaimana peduli kepada orang lain, apalagi yang sedang sakit. Seringkali orang sakit itu dianggap orang yang kurang iman. Sehingga karena mereka kurang iman, akhirnya mereka mengalami akan satu jatuh sakit. Nah, saudara, itu banyak terjadi dalam konsep khususnya orang-orang karismatik mengatakan bahwa orang-orang sakit itu adalah orang-orang yang lemah iman. Nah, waktu kita melihat hal seperti ini, Yesus justru datang untuk orang-orang yang lemah iman. Justru Yesus datang adalah untuk bagaimana mendoakan mereka. Dan juga kita justru melihat justru
mereka yang orang-orang lagi sakit ini, mereka bukan dikatakan sebagai lemah iman, tapi bagaimana mereka belajar dari sakit penyakit itu. Kalau sakit penyakit itu tidak meninggalkan mereka pun, apakah mereka tetap percaya kepada Tuhan? Itulah poinnya. Maka Simon orang kusta ini justru akhirnya bisa menerima Yesus di dalam rumahnya, dan Yesus mau berada di dalam rumahnya, mau makan bersama di sana. Saudara, itu bukan sesuatu yang biasa. Ini sesuatu yang luar biasa di zaman itu. Di saat orang-orang Farisi tidak mau touch, justru kita melihat Yesus memberanikan diri, atau dia rela untuk touch kepada orang-orang seperti ini. Tapi bukan hanya Simon si kusta, saudara, tetapi juga ada seorang wanita yang berada di rumah Simon. Nah, saudara, kalau kita melihat wanita ini bukan otomatis ada di situ sebenarnya. Jadi seorang wanita yang tidak diundang sebenarnya. Dia bukan yang tinggal di dalam rumah tersebut, tapi dia adalah yang bisa dikatakan sebagai seorang wanita yang tidak diundang, tapi tiba-tiba masuk ke dalam rumah Simon. Dan waktu dia masuk ke rumah Simon, di situ wanita itu memecahkan parfumnya atau memecahkan narwastunya, yang dimasukkan di dalam pualam, ya, buli-buli pualam. Dan pada saat kita melihat wanita yang diundang itu datang ke rumah Simon, dia lalu membawa buli-buli pualamnya dan memecahkan narwastu itu, lalu menuangkan minyak tersebut ke kepala Yesus. Dan mungkin kita bertanya, apa-apaan ini? Mungkin kita bertanya bahwa, apa, nggak ada angin, nggak ada apa. Yesus tiba-tiba langsung mendengar bagaimana wanita masuk, lalu akhirnya memecahkan buli-buli pualam, lalu akhirnya menaruh minyak di atas kepalanya. Saudara, kita kalau kita percaya, kalau kita seperti Yesus, kita memposisikan diri, maka saya percaya kita akan kaget luar biasa. Kaget karena dia masuk, nggak diundang. Kaget karena dia memecahkan buli-buli pualamnya. Dan kaget karena dia menyirami kepala kita dengan minyak narwastu. Saudara, itu adalah sesuatu yang aneh luar biasa. Ini sikon yang luar biasa, tidak lazim. Kenapa, saudara? Karena perempuan yang tidak diundang masuk ke rumah seseorang tanpa diundang itu adalah suatu kekurang ajaran. Dan itu adalah hal yang pertama yang kita bisa lihat, perempuan tidak diundang, dia masuk ke rumah orang, lalu akhirnya melakukan sebuah hal yang mengagetkan, yaitu adalah memecahkan buli-buli pualam. Tetapi juga ada yang menarik, yaitu adalah perempuan ini memiliki narwastu yang pada zaman itu adalah sesuatu yang bersifat luxury. Jadi harganya mahal luar biasa, saudara sekalian. Jadi pada saat itu yang punya parfum, yang bisa punya narwastu, itu cuma dua golongan. Pertama adalah perempuan kaya, atau kedua adalah prostitut. Jadi cuma dua golongan itu aja. Yaitu mereka adalah perempuan yang kaya luar biasa, sehingga bisa beli narwastu. Kedua adalah prostitut, di mana dia menjual dirinya, dan dia dapat uang, dan uang yang banyak dia dapatkan, dan uang itu bisa dibelikan untuk narwastu. Nah, saudara, kan kita tahu bahwa harga daripada narwastu itu kira-kira berapa? Kalau di dalam kitab suci dikatakan bahwa kurang lebih, saudara, narwastu itu harganya adalah 300 dinar. Nah, 300 dinar itu kalau sekarang, 1 dinar itu adalah 47.350 rupiah. Jadi kalau kita kalau kurskan di dalam currency sekarang, jadi 300 dinar itu sama dengan 14 juta lebih, 14.205.000. Itu ya kalau ikut currency sekarang. Nah, di zaman itu sudah mahal luar biasa, saudara. Nah, kalau kita bisa gambarkan itu sudah mahalnya luar biasa. Itu mirip seperti kita hari ini, saudara. Hari ini kalau sudah ditanya, parfum yang termahal itu merek apa, saudara? Saudara kan kaget, saudara. Karena parfum termahal, apalagi di tahun 2021, itu adalah New Channel Number 5. Ya, kita pernah tahu Channel Number 5, gitu ya. Nah, Channel Number 5 itu sekitar 15-20 juta. Ya, kita bisa katakan oke lah, anggap saja parfum daripada narwastu zaman itu sama seperti Chanel Number 5. Ya. Tapi kalau kita lihat tahun 2021,
Parfum yang paling mahal sekarang itu adalah New Chanel Number 5. New Chanel Number 5, dan dia limited edition, cuma 55 botol. Ya. Harganya sudah tahu berapa? 30.000 US dollar, atau lebih tepatnya adalah 429.310.500, atau kita bisa bulatkan 430 juta. Coba bayangkan, parfum 430 juta sekarang ya, 2021 yang paling mahal itu segitu. Nah, di zaman dulu kalau kita pakai currency sekarang, 300 dinar sama dengan 15 sampai 20 juta. Ya, anggap saja Chanel Number 5 gitu ya. Nah, bayangkan Saudara, kalau zaman itu harga parfum sudah begitu mahalnya, pasti itu adalah satu luxury stuff yang valuable. Ya. Nah, mungkin kita bertanya adalah, loh, kalau kita tahu harganya sekitar 15 sampai 20 juta rupiah, kenapa harus dipecahkan? Kenapa harus dibongkar? Kenapa harus dibuang istilahnya? Kenapa justru kita melihat barang yang begitu valuable itu justru akhirnya dipecahkan, lalu akhirnya minyaknya ditaburkan kepada kepala Yesus? Nah, saudara, waktu itu murid Yesus, yaitu Yudas Iskariot, dia sangat-sangat tidak bisa terima. Dia protes dan mengatakan, ngapain dipecahkan? Tahu nggak itu valuable? Kan bisa dijual, bisa jadi uang, bisa dibagikan kepada orang miskin. Saudara, ini sesuatu yang sangat logis, saudara. Bahwa kalau bisa dijual, bisa jadi uang, bisa dibagikan bagi orang miskin, itu memang sesuatu yang logis. Tapi tahukah saudara bahwa tidak semua hal yang logis itu adalah kehendak Tuhan. Tuhan justru akhirnya memaparkan kehendaknya dan mengatakan bahwa apa? Kamu jangan menyusahkan dia. Justru yang dia lakukan itu adalah untuk mempersiapkan aku. Singkat ceritanya adalah untuk aku masuk di dalam hari-hari kematian. Di mana apa yang diberikan itu adalah untuk mempersiapkan dia bahwa dia akan masuk ke dalam jalan penderitaan. Maka Yesus memaparkan kehendaknya, dan kita melihat itu menjadi sesuatu hal di mana apa yang dilakukan oleh perempuan ini adalah sesuatu yang akan terus diingat oleh orang-orang di seluruh dunia. Nah, saudara, Yesus mengatakan sesuatu yang sangat aneh, saudara. Kenapa? Karena Yesus mengatakan bahwa orang ini melakukan hal yang biasa, tetapi dikatakan bahwa apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Nah, waktu she broke it and she poured it, itu adalah sesuatu yang terus diingat, yang akan selalu diingat. Dan saudara, kenapa kita mesti melihat ini sesuatu yang akan diingat oleh orang-orang yang memberitakan Injil di seluruh dunia? Karena Yesus memberikan akan satu penegasan yang dikatakan di dalam Markus 14, di dalam ayat yang 22 sampai 25. Saya akan bacakan saudara sekalian. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka. Mereka semuanya minum dari cawan itu, dan dia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Nah, saudara, waktu kita melihat wanita ini menghancurkan akan buli-buli pualamnya, lalu membawa akan apa yang namanya minyak itu diberikan di atas kepala Yesus. Itu bukan sebuah kekurang ajaran, tetapi itu adalah sesuatu yang Tuhan genapi. Yaitu adalah Tuhan akan juga memecah-mecahkan tubuhnya, dan dia juga akan mengalirkan darahnya untuk memberikan kepada kita akan satu konsep bahwa apa? Tuhan adalah Tuhan di dalam apa yang dia kerjakan. Maka saudara, waktu kita melihat
She broke it and she poured it. Itu juga dilakukan oleh Yesus. Yesus memecah-mecahkan roti. Memecah-mecahkan roti di situ digambarkan hal yang sama, yaitu di saat perempuan itu memecahkan buli-buli pualam. Maka buli-buli pualam yang terbaik diberikan kepada Yesus. Maka Yesus memecah-mecahkan roti, mengatakan, ambillah, inilah tubuhku. Surat tubuh Yesus dikatakan sebagai yang terbaik kuberikan bagimu. Korban yang terbaik adalah bukan sekedar parfum, tapi yang terbaik adalah hidupku kuberikan bagimu. Penebusan kuberikan bagimu. Maka saudara, Tuhan Yesus memberikan yang terbaik. Maka di gambaran dari perempuan itu yang memberikan buli-buli pualamnya. Dia memberikan yang termahal, yang terbaik yang dia punya. Dan Yesus memberikan hidupnya, memberikan nyawanya untuk menebus dosa orang-orang percaya. He broke it. Dan dikatakan bahwa apa? Bahwa inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Jadi dia bukan sekedar he broke it, tapi dia juga he poured it. Dia juga menumpahkan darah bagi orang-orang percaya. Maka waktu Tuhan berkata, this is my body and this is my blood. Dan Yesus mengatakan, ingatlah akan aku di saat aku melakukan semuanya ini. Saudara, maka ini adalah sesuatu yang kita percaya bukan mengingat apa yang Tuhan Yesus katakan saja. Jadi bukan untuk remembering Yesus di dalam hal ini. Tapi kita juga belajar remembering how to pray. Kita harus mengingat bagaimana Yesus berdoa. Yesus berdoa kepada Tuhan dan mengatakan, inilah tubuhku yang kupecah-pecahkan bagi orang-orang percaya. Inilah darahku yang kutumpahkan bagi orang-orang percaya. Saudara, kita justru belajar dari ayat ini bukan untuk mengingat Yesus yang sudah menumpahkan darah dan Yesus yang sudah memberikan tubuhnya bagi kita, tapi justru kita harus mengingat dia, bagaimana dia berdoa kepada Tuhan, dan dia mengikut Tuhan, dan dia berdoa kepada Tuhan supaya tubuhnya dapat terpecah-pecah bagi orang percaya dan menjadi akan aliran air bagi orang-orang yang belum diselamatkan untuk mereka bisa menerima keselamatan. Jadi sudah doa Yesus adalah meminta Tuhan untuk memecah-mecahkan hidupnya dan bagaimana meminta kepada Tuhan untuk mengalirkan darah bagi orang-orang yang dikasihinya. Saudara, mungkin kita mengatakan, masa sih doa kayak begini yang kita harus ikuti? Kalau Yesus yang ngomong cocok. Kalau Yesus yang ngomong bahwa this is my body and this is my blood, cocok. Saudara. Tapi bukankah Alkitab juga mengajarkan kita untuk bagaimana kita belajar meneladani Kristus? Bagaimana kita belajar untuk mengikut Kristus? Kristus mengatakan, sangkal dirimu, pikul salib, dan ikutlah aku. Kata sangkal diri berarti kita tidak mengutamakan diri kita. Ikut Yesus, pikul salib, berarti kita harus menderita seperti Kristus menderita. Dan ikut aku, yaitu mengikuti teladan Kristus. Nah, Kristus berkata, this is my body and this is my blood. Berarti kita belajar kepada Tuhan untuk apa? Tuhan, kasih saya bukan sekedar apa yang namanya satu kenikmatan hidup, tapi juga kalau Tuhan mau pakai saya untuk jadi berkat bagi orang lain. Break my life, yaitu apa? Make it broke to me. Jadikan saya orang yang kehilangan apapun di dunia ini, tapi menjadi berkat bagi orang lain di dalam Engkau. Maka berdoa, minta Tuhan untuk to break our life and to pour it to others. Surah ini sesuatu doa yang sangat-sangat tidak diingini oleh orang-orang Kristen. Ketika kita mengatakan, Tuhan, break me. Tuhan, kasih saya akan satu hal di mana saya bisa untuk terpecah-pecah. Saudara, kalau kita terpecah-pecah, maksud ini bukan berarti relasi, saudara, tapi terpecah-pecah itu hidup kita itu kita pecahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita pasti akan terhubung dengan orang-orang yang juga mengalami hal yang sama. Misalnya, saudara, misalnya di dalam kondisi pandemi, waktu kita sakit, lalu ketemu dengan orang yang juga sesama kita yang sakit.
Maka kalau kita sakit, orang lain sakit, kita akan terhubung di dalam kelemahan. Dan kita memang terhubung bukan dari kekuatan. Tapi waktu kita bisa terhubung di dalam kelemahan, akhirnya kita bisa belajar, yaitu bagaimana kita belajar untuk connected. Akhirnya kita tahu bahwa rupanya saya bisa ngerti perasaanmu, saya bisa ngerti kondisimu, kamu bisa ngerti kondisiku. Lalu juga akhirnya kita sadar bahwa kita nggak mampu. Maka karena kita sadar kita nggak mampu, kita berserah kepada dokter, tapi dokter juga adalah manusia yang juga terbatas, maka dia juga bisa nggak mampu. Maka waktu dalam ketidakmampuan tersebut, akhirnya manusia bisa belajar total depending to God. Bisa akhirnya belajar bersandar total kepada Tuhan. Saudara, maka meminta Tuhan untuk bagaimana mempecahkan aku, hancurkan aku, itu sesuatu yang seringkali kita harus sebagai orang Kristen kurang berani untuk meminta itu. Kenapa? Ya, karena kita punya kedagingan, saudara. Kita punya flesh. Dan kedagingan itu sangat tidak gampang untuk surrender to God. Tidak gampang untuk berserah kepada Tuhan. Tapi kita juga harus percaya bahwa hidup saudara dan saya itu tidak bisa lepas daripada Tuhan. Dan Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menjadikan kita itu bejana tanah liat yang akan dipakai oleh Tuhan. Dan waktu kita melihat tanah liat, bejana tanah liat itu harus mengalami proses. Harus rela dipecah-pecahkan, harus rela untuk dialirkan air, harus dibentuk oleh Tuhan. Dan waktu Tuhan membentuknya di dalam kehendaknya. Kalau saudara sebagai the broken vessel, saudara sebagai bejana yang tidak sempurna, lalu saudara dibentuk oleh Tuhan sebagai pembuat bejana, lalu akhirnya saudara dijadikan vas yang indah, maka itu adalah kehendak Tuhan. Tapi kita juga tahu bahwa tanah liat juga bisa dibikinkan bukan sekedar dijadikan vas saja, tapi juga bisa dijadikan kakus, saudara. Kakus yang ada di toilet kita itu juga adalah sesuatu produksi yang bisa berasal dari pada tanah liat. Dari satu sisi tanah liat bisa jadi vas yang bagus, tapi juga bisa jadi kakus. Sama-sama berguna, yang satu berguna di toilet, yang satu berguna untuk sebuah keindahan. Nah, seringkali kita maunya apa, Tuhan jadikan saya seperti vas baik, yang bagus, yang indah dan enak dilihat. Kita seringkali kurang bersyukur kalau kita jadikan kakus apa Tuhan. Nah, saudara, kita harus rela untuk belajar, itu meminta kepada Tuhan, untuk Tuhan break me. Break me bukan untuk apa? Break me bukan untuk arogansi diri. Tapi break me supaya saya bisa menjadi bagian di dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Kalau jadi kakus pun aku rela, kalaupun aku jadi vas, aku lebih rela lagi. Tapi kalau bisa menjadi bagian di dalam kehendak-Mu, itulah yang menjadi hal yang paling penting. Setelah kita melihat di dalam kitab suci, yaitu adalah Petrus. Petrus murid Yesus yang bahkan mengatakan bahwa aku tidak akan menyangkal Engkau Tuhan. Tapi akhirnya kita tahu dia menyangkal Yesus 3 kali. Dan kenapa Tuhan izinkan semua itu terjadi? Kenapa Tuhan izinkan Petrus menyangkal 3 kali? Apakah karena Tuhan mau menghukum Petrus, mau membunuh Petrus, membinasakan Petrus, dan mengutus Petrus ke neraka? Tidak. Justru Tuhan izinkan semua itu terjadi. Tuhan menghantam, Tuhan menghancurkan akan apa yang ada pada dirinya untuk memberikan second chance supaya Petrus bertobat, supaya Petrus berubah, supaya Petrus memuliakan Tuhan. Nah, maka saudara sekalian, mengapa kita hari ini mengumpulkan bagian ini adalah untuk kita belajar bahwa hari ini apa yang berharga di dalam hidupmu. Apa yang berharga di dalam perjalanan hidupmu. Sudah mungkin kita berkata bahwa saya punya parfum yang seperti yang dikatakan itu. Saya punya parfum 300 dinar. Dan saudara, orang yang punya parfum 300 dinar, bagaimana dia memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Maka saudara, juga pelajaran bagi kita bagaimana kita melihat misalnya di dalam gerakan Reform Injili, kita sedang melihat bagaimana program daripada Sinode GRI adalah untuk membangun 25 gereja yang akan dibangun di seluruh Nusantara dan juga di beberapa belahan kota di dunia. Dan kita melihat
Begitu banyak biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan 25 tempat ini. Nah, saudara, tentu saja waktu kita melihat semua ini adalah kehendak Tuhan. Tapi bagaimana kita bisa berbahagia di dalam kehendak Tuhan? Saudara, satu hal yang kita perlu pelajari yaitu adalah kita perlu berdoa seperti apa yang tercatat dalam kitab suci. Kita belajar daripada perempuan yang adalah prostitut ini, yang jelas-jelas orang berdosa ini. Tapi dia cuma punya narwastu yang dia punya yang terbaik. Dan yang terbaik dia berikan bagi Tuhan. Yang terbaik dia alirkan kepada kepala Yesus. Sudah menunjukkan bahwa apa? Hari ini apa yang berharga bagimu? Ya pasti adalah uang. Bagaimana kita belajar untuk memberikan yang terbaik pada Tuhan. Memberikan yang terbaik kepada Tuhan untuk kehendak Tuhan, untuk pekerjaannya. Di sini berbeda dengan Kenneth Hagin. Kenneth Hagin mengatakan bahwa justru mintalah maka semua akan diberikan kepadamu, yaitu kalau kamu kasih 100, kamu bisa akan investasimu akan berlipat-lipat ganda. Justru menunjukkan bahwa kalau kamu kasih persembahan kepada Tuhan, maka Tuhan akan melipat gandakan persembahanmu. Alkitab tidak mengajarkan itu menjadi hal yang paling utama. Justru kita melihat apa yang berharga bagimu, berikan. Berikan kenapa? Karena itu semua hanyalah sebuah harta yang temporary. Apa gunanya memiliki seluruh dunia ini tetapi engkau mati atau engkau tidak berada di dalam kehidupan yang benar di dalam Tuhan. Maka apa yang berharga bagimu hari ini? Kita belajar daripada perempuan prostitut ini, yaitu apa? Break me, O Lord. Seperti apa yang ada pada buli-buli pualamnya. She broke it. Dia menghancurkan semuanya itu. Dan dia mengalirkannya kepada Yesus. Dia memberikannya kepada Yesus. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita, untuk bagaimana kita belajar untuk break me, O Lord, to broke my money, and I give it to you. Dan saudara, kita waktu belajar untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, kita diajarkan untuk tidak berinvestasi. Bukan untuk punya konsep investasi. Kenapa? Karena bagi Tuhan, apa yang ada pada kita itu adalah milik Tuhan kok. Kita itu cuma dipinjemin, kita cuma dititipin, dan itu bukan milik kita. Maka apa yang berharga di dalam diri kita, itu semua milik Tuhan. Maka ada hak apa untuk kita berkata, oh saya nggak mau kasih. Oh saya sayang. Oh saya nggak perlu untuk dukung pekerjaan Tuhan dan sebagainya. Justru saudara, seperti perempuan Samaria ini, seorang perempuan prostitut ini, dia tahu dia tidak bisa apa-apa, dia tahu dia tidak punya apa-apa, dia cuma punya narwastu yang dia adalah harta yang paling terbaik yang dia punya, dan dia berikan bagi Tuhan. Dan itulah gambaran bagaimana Yesus memberikan nyawanya. Yesus rela inkarnasi datang dalam dunia. Dia memecahkan tubuhnya bagi kita. Dia menyerahkan yang terbaik bagi saudara dan saya. Dan dia rela mati bagi saudara dan saya. Untuk menebus dosa saudara dan saya. Dan dia bangkit dari kematian, menyatakan kemenangan. Jesus did it to God. Tuhan melakukannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudara, menjadi pelajaran yaitu bagaimana kita hari ini belajar untuk rela melepaskan apa yang berharga pada diri kita bagi pekerjaan Tuhan. Saudara, pelajaran buat saya secara pribadi yaitu pada saat saya melayani di China, pernah satu kali sudah ada salah satu cabang kita itu tidak punya uang. Saudara. Kenapa? Karena harus membayar sekretariat dan waktu itu tidak ada uang, di kas sangat sedikit. Dan waktu itu saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya yang berani waktu itu memerintis, maka saya harus berani juga bertanggung jawab. Waktu itu belum ada cabang-cabang yang lain, saudara. Dan akhirnya apa yang saya lakukan, saudara? Saya waktu itu baru membeli sebuah handphone yang saya sangat ingat adalah Nokia Communicator waktu itu. Saya sangat ingat sekali, saya baru beli akan Nokia Communicator. Dan saya beli itu dari tabungan saya sendiri. Tapi pada saat itu gereja harus bayar sekretariat. Dan saya waktu itu tahu kalau tidak ada uang untuk membayar.
Bagaimana caranya? Saudara, waktu itu yang saya ingat yaitu saya hanya punya satu handphone. Dan handphone itu akhirnya saya jual. Padahal saya baru beli beberapa bulan yang lalu. Akhirnya saya jual. Dan waktu saya jual, uangnya bisa tutup untuk kurangnya daripada pembiayaan sekre waktu itu. Waktu itu saya merasa sayang sekali sama handphone saya. Saya merasa sayang sekali dengan apa yang sudah saya tempuh, yaitu apa? Menabung demi sebuah handphone yang saya idamkan. Tapi justru waktu itu akhirnya saya belajar melepaskan demi sebuah pekerjaan Tuhan. Akhirnya saya rela untuk lepaskan, dan akhirnya saya belajar untuk membiarkan saya balik lagi pakai handphone yang lama. Tetapi sudah waktu itu saya belajar untuk menikmati apa yang berharga bagimu hari ini adalah sesuatu yang sangat bahagia di saat engkau memberikannya di dalam kehendak Tuhan. Maka hari ini, saudara, saya mengapa mengajak saudara untuk melihat akan doa ini, mengajak kita untuk belajar perempuan prostitut ini, memberikan yang terbaik. Dan waktu Yesus berkata, "This is my body and this is my blood." Saudara, ini bukan sekedar statement, tapi ini juga sebagai doa. Doa bagaimana supaya saudara dan saya belajar bukan sekedar mencari Tuhan untuk prosperous life, memiliki akan hidup yang berkelimpahan. Tapi bagaimana saudara menjadi seorang yang mengikut Tuhan, saudara pun rela menderita, saudara pun juga rela menjadi pecah-pecahkan menjadi berkat bagi orang lain. Rela untuk dimiskinkan, juga rela untuk kehilangan apapun dalam dunia ini, tapi menggenapi rencana Tuhan. Maka saudara, melalui kesempatan ini, mari kita bersama-sama untuk melihat bagaimana kita sepatutnya sebagai anak-anak Tuhan bisa memiliki sebuah ketergantungan untuk bagaimana kita semakin memiliki sebuah pembelajaran pribadi bahwa apa? Kedagingan ini memang susah untuk ditaklukkan. Tapi bagaimana kedagingan yang susah ditaklukkan ini? Tuhan, berikan saya kekuatan untuk bersandar kepada Tuhan, sehingga semua kedagingan ini dapat berada di bawah kuasa-Mu, sehingga tidak menguasai saya, tapi semua itu berada di dalam kuasa-Mu. So sekalian, maka inilah satu pembelajaran yang saya sharingkan kepada kita semua, supaya kita semua bisa belajar, yaitu mari kita introspeksi doa kita. Bagaimana kita hari ini berdoa kepada Tuhan? Bagaimana kita hari ini berdoa berserah kepada Tuhan? Bagaimana kita berdoa memohon supaya kita belajar berkorban bagi Tuhan? Maka jangan kita dibodohi dengan menjadi orang Kristen yang cuma minta berkat, minta berkat, minta berkat. Minta sembuh, minta sembuh, minta sembuh. Minta lancar, minta lancar, minta lancar. Tapi minta kepada Tuhan. Bagaimana kita memiliki sebuah pembelajaran. Saya mau ya Tuhan, kalau Tuhan mau break my life, Tuhan mau mengambil semua hartaku, Tuhan mau mengambil semua berkat-berkat yang ada padaku. Tuhan, aku rela melakukan semuanya. Kenapa? Itulah kehendak Tuhan. Maka saya percaya rasul-rasul pada saat mereka sudah menerima kerasulan mereka, akhirnya kita melihat bagaimana akhir hidup mereka adalah akhir hidup yang sangat-sangat mengenaskan. Ada yang digergaji, ada yang dipotong kepalanya, ada yang disalibkan, ada yang disalibkan terbalik, ada yang dipanah, ada yang ditarik kuda, sehingga organ-organnya terputus semuanya. Banyak sekali kita melihat kematian-kematian yang tragis. Tapi waktu Tuhan berkata, "This is my body and this is my blood." Yesus mengajarkan bahwa apa? Saudara, kita bukan hidup untuk prosperous. Kita hidup adalah untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Waktu kita bicara sukacitaku di mana? Sukacitamu ada di dalam Kristus. Maka sukacitamu ada di dalam Kristus, maka waktu kamu bisa menjalankan kehendak Tuhan, disitulah kita akan belajar tentang sukacita yang abadi. Maka saudara, waktu kita mungkin hari ini ya misalnya kita melihat gereja mengadakan satu hal janji iman dan sebagainya. Kadang-kadang kita merasa uang lagi. Kita cari uang tuh susah. Sekarang gereja
mengadakan janji iman seakan-akan membuat kita menjadi orang-orang yang harus pasang target untuk Tuhan, pasang target untuk gereja, pasang target untuk memberikan persembahan dan sebagainya. Dan seringkali kita mengatakan bahwa hidup itu sangat-sangat melelahkan. Saudara, tidak. Waktu kita bisa menghasilkan uang, dan waktu uang itu bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan, itulah sukacita. Itulah hidup yang berkelimpahan. Tuhan tidak butuh uang kita, saudara. Tapi Tuhan justru mau pakai kita untuk memberikan uangnya melalui kita. Jadi jangan saudara pikir bahwa saya memberi adalah karena saya yang memberi. Tidak. Justru waktu kita bisa memberikan janji iman kepada Tuhan, kita bisa memberikan akan harta kita, memberikan hidup kita, memberikan seluruh apa yang pada diri kita. Itu bukan karena kita, tapi justru adalah karena Tuhan pakai kita. Tuhan pakai kita untuk menyatakan kehendak-Nya. Maka saudara, mari kita belajar. Belajar untuk menyelami bahwa hidup ini milik Tuhan. Dan karena hidup ini milik Tuhan, doa kita harusnya adalah apa? Tuhan, aku adalah milik-Mu. Kalau Tuhan mau hancurkan hidup saya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan membentuk saya menjadi vas atau membentuk saya menjadi kakus, Tuhan, let it be for the glory of God. Itulah sebuah kerelaan yang indah. Jadi kakus indah kok. Seringkali kita menganggap, oh itu tempatnya kotor, saudara. Tapi saudara berbagian bagaimana menjadi berkat bagi orang lain. Dan mungkin saudara pikir, aduh jorok sekali. Bukan masalah jorok. Tapi itu adalah sebuah desain. Mungkin saudara mengatakan, gampang kok Daniel mengatakan itu. Coba jadi kakus. Saudara, tidak ada seorang pun yang bisa langsung jadi kakus. Maka saudara perlu belajar, perlu bersandar, perlu percaya, perlu untuk beriman. Maka saudara, waktu kita mau melayani Tuhan, mari kita sama-sama minta seperti perempuan yang berada di rumah orang kusta itu. Dia memecahkan buli-buli pualam itu. Dan ini pun menjadi satu pelajaran bagi kita. Mari kita doa sama Tuhan. Tuhan, break me. Break yang menjadi hal yang precious dalam hidup saya. Break me and pour it. Hancurkan dan ku mau serahkan, ku mau alirkan bagimu untuk pekerjaan. Nah, saudara, hari ini mungkin saudara berkata, kalau janji iman bicara tentang uang untuk bangun gereja. Tapi kita melihat dalam perjanjian baru, khususnya di dalam kitab Roma, kitab Roma pun mengatakan persembahan itu bukan sekedar mempersembahkan uang, mempersembahkan harta. Tapi Alkitab juga mengatakan persembahkanlah hidupmu bagi Tuhan. Break my arrogance. Hancurkan arogansi hidupku. Dan aku mau mengalirkan hidupku bagi Engkau ya Tuhan. Itu apa? Jadikan aku persembahan yang hidup. Jadikan aku persembahan yang berkenan. Jadikan aku persembahan yang dipakai Tuhan. Pertanyaan, maukah kita mau menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan? Saudara, beberapa rekan-rekan kita yang ada di China, beberapa sudah masuk STTRI. Mereka menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Mereka menyerahkan hidupnya untuk menjawab setiap panggilan Tuhan. Dan saudara, beberapa dari mereka, 5-6 orang sudah menyerahkan diri. Mereka sudah sekolah, dan ada beberapa sudah mau lulus. Sekarang pertanyaannya, how's about you? Bagaimana saudara-saudara? Saudara, God can break you, dan God can use you. Dan pertanyaannya, mau tunggu sampai kapan untuk engkau mau dipakai oleh Tuhan? Mau tunggu sampai kapan engkau mau dipakai di dalam kehendak-Nya? Saudara, kita tidak bisa melarikan diri. Waktu Tuhan mau pakai kita, Dia akan memakai kita di dalam waktunya. Nah, hari ini kiranya doa, break me, O Lord, so I can serve you. Break me, O Lord, and prepare me for your way.
biarlah itu menjadi sebuah doa kita, di mana kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita berani untuk berdoa. Jangan minta berkat saja, tapi berdoa, Tuhan, hancurkan hidupku, dan pakailah hidupku bagi mulia nama-Mu. Beranikah saudara punya doa seperti ini? Beranikah saudara punya doa yang berani seperti perempuan prostitut ini? Seperti Yesus yang mengatakan, "This is my body and this is my blood." Kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Kiranya Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kita sepatutnya rela memohon kepada Tuhan. Break me, O Lord, so I can serve you faithfully. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersama-sama berdoa. Dan saya minta untuk saudari Monica dari Beijing, bisakah engkau berdoa untuk kita semua? Ya, kok. Ya, thank you. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami sekali lagi untuk menikmati firman-Mu, dan Kau ingatkan ya Bapa Tuhan, kami bersyukur kami boleh berada di tempat ini, meskipun kami tempat yang berbeda-beda, tapi kami boleh mendengarkan firman yang satu, yang tidak lekang waktu. Kami bersyukur atas pelayan-Mu yang terus mengingatkan kami untuk hidup tidak demi diri kami sendiri, tapi demi pekerjaan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur sekali lagi atas segala firman, dan juga berikanlah kami hati ya Bapak, biarlah Engkau yang terus membukakan hati kami dan mengetuk hati kami, supaya Kau relakan untuk berbagian. Kami paham bahwa kesempatan adalah Engkau yang memberikan Tuhan, tapi biarlah Engkau juga mau menuntun kami agar kami bisa hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa sekali lagi. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.